Dan jangan golput. Benar. Ya. Dan jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemira. Hidupkan demokrasi, wujudkan aspirasi. Oke, sebelumnya di sini kami dari Panitia Pemilihan Raya Fakultas FKIP tahun 2025. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Anggar Restu Permana selaku Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Raya Fakultas tahun 2025. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan seperjuangan saya, yaitu saya Muhammad Aidil Fikri selaku Wakil Ketua Pelaksana PPRF FKIP tahun 2025. Nah, dalam hal kali ini, agenda kali ini kami di sini ingin menginformasikan bahwa hari ini kami mengadakan sebuah sosialisasi dengan metode baru, yakni melalui podcast Pemira dengan tema yakni perspektif mahasiswa dalam Pemira untuk regenerasi kepemimpinan FKIP. Nah, teman-teman semua, hari ini juga kami ditemani oleh dua narasumber hebat, yakni dari delegasi BEM FKIP Universitas Riau, yakni Kadis Advokesma Yunda Marsa Adelia. Dan juga ada juga nih seseorang yang sangat-sangat penting gitu kan di FKIP gitu ya. Dari Badan Legislatif Mahasiswa yang ada di FKIP, yaitu Kakanda Muhammad Al-Hafiz. Oke, langsung saja nih ya. Oke, langsung saja. Langsung Tapi saja. sebelum kita masuk, mungkin pembahasan kita kali ini nggak terlalu serius-serius banget Iya. ya. Kita santai aja gitu. sekalian. Karena di sini nih kan kita berbentuk sosialisasi nih. Sharing Sharing, gitu kan. supaya nanti kawan-kawan yang menonton podcast ini bisa tahu. Ya. Oke, lanjut. Sebelum itu mungkin dari Yunda Marsa sendiri, gimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah baik Aidil. Alhamdulillah. Terus kalau dari Kakanda kita nih, Kakanda Muhammad Al-Hafiz, apa kabarnya? Terus kesibukannya apa? Oke, kalau kabarnya alhamdulillah baik. Kalau kesibukannya kami berdua sama-sama PLP ya, Yunda Marsa. Ya benar Kanda Hafiz. Berarti ini sedang mengusahakan ya dari mengusahakan PLP PLP. terus datang menjadi narasumber kita pada Pemira FKIP tahun 2025 ini. Luar biasa nih. Oke, Kanda Yunda, karena di sini ini merupakan sosialisasi, tahapan sosialisasi, dan ini juga merupakan sebuah tahapan baru yang dimana kami PPRF tahun 2025 ini mengadakan yang namanya podcast. Nah, podcast ini outputnya nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di FKIP mengetahui apa sih itu Pemira dan bagaimana output dari Pemira itu nantinya. Baik Sobat Pemira, alangkah baiknya sebelum masuk materi lebih dahulu, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu pemateri kita yang hari ini hadir berdua. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Yunda. Oke Aidil, terima kasih. Sebelumnya, halo Sobat Pemira FKIP tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marsa Adelia BR Sihaan. Saya sekarang diamanahkan sebagai Kepala Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau tahun 2025 Keluarga Lentera Pendidikan. Yang pada hari ini sebagai steering committee dari PPRF FKIP tahun 2025. Oke, mungkin dari Yunda Marsa sudah, mungkin ada satu lagi nih pemateri kita yang luar biasa. Boleh perkenalkan diri dulu, Kanda. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hafiz selaku Ketua Umum DPM FKIP Universitas Riau tahun 2025. Dan juga saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Steering Committee dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu Pemira FKIP tahun 2025. Nah, luar biasa ya narasumber kita pada Memang kali luar ini. biasa. Satu lagi, Ketua dan Wakil kami
dari PPRF tahun 2022. Benar sekali. Alumni. Luar biasa ya. Sebenarnya kita nih seharusnya berguru nih. Ya, berguru. Kanda dan Yunda kita nih. Karena Guru kita ada di depan nih. kita ada di depan nih. Karena sebelum kita berada di sini nih, berada di posisi ini, mereka sudah lebih dahulu berada di posisi kita. Memang luar biasa nih. Terima kasih Kanda dan Yunda yang sudah hadir pada podcast Pemira FKIP tahun 2025 ini nih. Nah, mungkin karena kita udah perkenalan nih, mungkin kita langsung saja ya Kanda Yunda, kita memasuki inti dari podcast ini. Nah, sebelumnya Kanda Yunda, kami dari PPRF FKIP tahun 2025 ini mengadakan yang namanya sosialisasi. Nah, pada tahun ini sosialisasi ini diadakan dengan sesuatu yang baru nih, yakni podcast Pemira FKIP tahun 2025. Nah, nantinya dari podcast ini kami berharap mahasiswa FKIP Universitas Riau khususnya itu bisa mengetahui apa sih itu Pemira dan mengapa perlunya Pemira, terkhususnya mahasiswa baru angkatan 2025 karena mereka baru bergabung ke kita sebagai keluarga FKIP tahun 2025. Nah, mungkin langsung saja di sini kami sudah menyiapkan berbagai macam pertanyaan nih kepada Kanda dan Yunda. Karena di sini judulnya perspektif, berarti pandangan mahasiswa. Yang dimana kami mengundang Kanda Yunda karena mahasiswa ini sebagai mahasiswa pasti mahasiswa dong ya. Pasti mahasiswa. Tapi ada khususnya karena khususnya. Kanda Yunda ini termasuk eksekutif dan legislatif, maka kami mengundang Kanda Yunda untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, langsung saja pertanyaannya nih. Yang pertama Kanda Yunda, mengapa perlunya ada demokrasi, terkhususnya di lingkungan FKIP Universitas Riau? Oke, izin menjawab ya, Angga. Boleh. Oke, Dari kita Kanda relax aja Hafiz ya. berarti. Oke, demokrasi itu adalah napas bagi kehidupan kampus FKIP Universitas Riau. Nah, demokrasi itu bukan sekedar hanya sebuah sistem, tapi demokrasi itu adalah sebuah budaya yang kita lahirkan dari sejak dulu di FKIP Universitas Riau untuk membangkitkan keberanian berpendapat, keberanian berpikir kritis hingga bertindak untuk kemajuan FKIP yang akan datang. Kalaulah kampus tanpa demokrasi itu bagaikan ruangan sunyi yang hampa tanpa sebuah gagasan, yang dimana kita hanyalah diatur oleh birokrasi yang merugikan gitu, merugikan mahasiswa. Dimana disinilah mahasiswa bersuara di dalam demokrasi. Nah, sejatinya juga mahasiswa itu sebagai miniatur kampus, miniatur negara gitu. Dimana kita sekarang adalah belajar bagaimana nantinya kita akan tetap memimpin negara Indonesia karena kita mengetahui ada yang namanya regenerasi gitu. Regenerasi pasti kita tetap akan berada pada masanya untuk benar-benar nih menjadi seorang pemimpin ataupun berada di posisi-posisi penting di sebuah pemerintahan seperti itu. Oke, mungkin tadi dari perspektif dari Kanda Hafiz. Nah, kalau hari ini kita juga minta perspektif dari Yunda Marsa mengenai kenapa sih di FKIP nih kita perlu ada namanya berdemokrasi juga. Padahal demokrasi seharusnya kan cuma di negara gitu kan. Kenapa di kampus perlu ada gitu? Oke, Aidil, terima kasih. Kalau ditanya mengapa, tentu jawabannya pada hari ini karena kita sebagai, benar kata Bang Hafiz tadi, miniatur berbangsa dan bernegara. Karena pada hari ini jikalau tidak ada demokrasi, tentunya tidak adanya hal-hal yang perlu kita sampaikan, tidak adanya hal-hal yang perlu kita perjuangkan pada hari ini. Tentunya berbicara tentang regenerasi, kita masuk ke dalam dunia politik kampus di mana kita berretorika, bagaimana kita cara berdemokrasi, bermusyawarah, berpendapat secara dan berargumentasi di khalayak ramai dan menghargai perbedaan yang ada. Makanya adanya demokrasi tidak hanya di lingkungan FKIP Universitas Riau, dimanapun kita berdiri, dimanapun bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, di situ juga demokrasi ditegakkan. Seperti itu. Oke. Luar biasa ya pembahasannya ini. Cukup mendalam juga, tetapi tetap kita santai aja ya. Siap. Oke, pertanyaan kedua nih dari kami. Menurut mungkin untuk Kanda Hafiz terlebih dahulu menjawabnya. Menurut Kanda nih, sejauh mana hari ini nilai-nilai demokrasi yang tadi sudah dijelaskan
bagaimana penerapannya terkhususnya di FKIP gitu. Oke, terima kasih Aidil. Ya. Kalau untuk nilai-nilai demokrasi di FKIP ini sebenarnya sudah tumbuh dari lama. Terbuktinya dengan adanya Pemira yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah kalau melihat seberapa efektifnya dan penerapannya pastinya belum sempurna gitu. Kalau sudah sempurna artinya semua mahasiswa sudah mengetahui dong apa itu Pemira dan tidak perlu lagi ada sosialisasi gitu. Nah kalau melihat nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan demokrasi Pemira ini di mana yang kurang itu hanyalah kesadaran gitu. Kalau dibilang nilai-nilai yang sudah diterapkan, kejujuran sudah, nilai keadilan sudah, nilai aman damai sesuai dengan peraturan sudah. Namun kalau ada sedikit pelanggaran itu namanya sudah biasa gitu kan dalam sebuah proses Pemira gitu kan. Namun nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah nilai-nilai kesadaran. Yang menjadi poin penting kita sekarang adalah nilai-nilai kesadaran dalam Pemira ataupun demokrasi kita pada kali ini. Karena melihat dari kesadaran mahasiswa FKIP Universitas Riau, apalagi kita ada adik baru ya kan, ada adik 2025 yang belum notabene belum terlalu kenal dan insya Allah bakal mengerti lah apa itu Pemira. Jadi nilai-nilai yang harus kita kembangkan lagi berfokus pada nilai kesadaran. Apa itu Pemira, bukan hanya sekedar datang untuk memilih, tapi bagaimana dia meresapi arti bahwasannya pilihan dia itu adalah ikut menggoreskan di catatan sejarah. Karena setiap apa yang kita lakukan ke depannya akan menjadi sejarah bagi adik-adik kita di bawahnya gitu. Betul. Kalau dari abang itu sih nilai-nilai yang harus ditegakkan adalah nilai kesadarannya lagi gitu. Kalau nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan itu udah oke banget gitu kalau dilihat dari perspektif abang. Oke, berarti nilai kesadaran inilah yang perlu ditumbuhkan lagi ya, terkhususnya di lingkungan FKIP. Karena kita nih, terkhususnya kami dari PPRF ini kan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi kan ini untuk memperkenalkan kembali gitu terkait Pemira FKIP yang akan dilaksanakan. Karena setiap tahunnya kita kan kedatangan mahasiswa baru gitu kan. Mereka nggak spontan tahu apa itu Pemira. Jadi memang perlulah disadarkan kembali gitu. Begitu juga dengan kanda-kandanya gitu ya. Perlulah disadarkan kembali bahwasanya Pemira ini penting, Pemira itu yang memang harus dijalankan tiap tahun sekali untuk regenerasi kepemimpinan FKIP. Nah, tadi sudah dari Bang Hafiz nih. Sekarang lanjut ke Yunda Marsa. Menurut Yunda Marsa nih bagaimana sih nilai-nilai demokrasi di lingkungan FKIP ini sudah diterapkan? Oke, baik, terima kasih Angga selaku ketua pelaksana. Nah, saya berbicara hari ini tentang nilai-nilai demokrasi yang ada di FKIP, apakah sudah terlaksana? Tentunya sudah. Namun yang sampai pada hari ini terus kita gaungkan, terus kita realisasikan dan terus kita support dan dukung. Karena pada hari ini mahasiswa kebanyakan masih apatis. Apatis terhadap hal-hal demokrasi, hal-hal yang sekiranya perlu untuk terus kita jalankan, untuk terus kita evaluasi setiap tahunnya. Maka pada hari ini sosialisasi inilah langkah selanjutnya atau langkah awal untuk terus kita gaungkan, untuk terus kita sampaikan kepada khalayak ramai, tidak hanya di FKIP. Maka dari itu perlunya untuk di FKIP sendiri nilai-nilai demokrasi, ya kita bilang tadi nilai kesadaran, maka kesadaran itu tumbuh dari diri seseorang. Maka dari itu tanamkan nilai kesadaran itu pada diri kita masing-masing agar nantinya tidak hanya fokus kepada satu tujuan, namun berbagai tujuan itu harus kita capai sampai hingga saat ini. Sepakat. Oke, sepakat berarti ya. Luar biasa ya. Luar biasa Luar ya. biasa. Oke. Berarti memang betul-betul pengaruhnya ada demokrasi di lingkungan kampus nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kanda Yunda. Nah, tadi kan demokrasi ini kan kita berbicara secara umumnya nih. Nah, kalau di lingkungan kampus itu namanya Pemira kan gitu, betul. Pemira ini pemilihan raya, yang dimana ini merupakan ajang untuk demokrasi tadi, untuk implementasi demokrasi. Nah, karena tadi Kanda Yunda juga sebagai steering committee dan juga yang sudah pernah menduduki menjadi panitia penyelenggara dari Pemira FKIP tahun 2023 ya, benar Kanda ya? Ya, benar. 2023. Nah, mungkin bisa nih diberi penjelasan gitu. Sebenarnya Pemira itu apa?
Pemira ini outputnya apa dan Pemira ini bagaimana sih menjalankannya di FKIP ini terkhususnya? Boleh, karena tadi dari Kanda Hafiz mungkin boleh. Boleh. Sekarang gantian dari Yunda Marsa. Oke, apa itu Pemira? Pemira adalah pemilihan raya yang kalau kita di FKIP sendiri pemilihan raya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang pada tahun ini tahun 2025. Nah, output dari Pemira ini tentunya mencari generasi atau mencari regenerasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Yang mana yang pada hari ini kita tidak hanya berfokus kepada badan eksekutif namun juga berfokus kepada badan legislatif. Kita berdiri, duduk sama rata, tinggi, berdiri sama tinggi, seperti itu. Nah, untuk di FKIP sendiri, berretorikanya atau berdinamikanya itu tentunya dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di bulan November pada tahun 2025. Nah, disitulah pesta demokrasi yang harus kita ikuti, yang harus kita support dan harus kita dukung untuk keberlangsungan regenerasi selanjutnya. Seperti itu dari saya. Oke, mungkin dari Yunda Marsa sudah nih, luar biasa sekali karena hari ini bagaimana regenerasi sesuai tema kita hari ini, regenerasi kepemimpinan FKIP selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, kalau tadi dari Yunda Marsa, selanjutnya boleh dong dari Kanda kita, Kanda Hafiz, mungkin bagaimana perspektif dari Kanda sendiri mengenai Pemira? Oke, kalau Pemira itu ya, Pemira sudah dijelaskan tadi sama Yunda Marsa, yaitu pemilihan raya. Tapi Pemira ini adalah sebuah pesta demokrasi yang terbesar yang ada di FKIP Universitas Riau. Ini adalah sebuah wadah yang diberikan kepada mahasiswa yang notabene tahun ini angkatan 2023 untuk meregenerasi pengurus angkatan 2022. Betul, betul. Regenerasi pengurus ini sangat penting, bisa dikatakan sebagai denyut nadi lah gitu, ataupun sebagai kehidupan. Kalaulah tidak ada regenerasi regenerasi penerus gitu kan, tidak ada sebuah kehidupan yang baru. Kalau kita lihat kehidupan yang baru ini tentu ada semangat baru, ada cara pembawaan FKIP yang baru, ada inovasi-inovasi terbaru. Makanya penting adanya Pemira FKIP Universitas Riau, FKIP Universitas Riau. Nah, kalau dikatakan outputnya tentunya kita di sini untuk mendapatkan atau mencari perwakilan-perwakilan untuk menduduki jabatan tadi legislatif dan eksekutif adalah perwakilan-perwakilan yang mampu mendengarkan, bukan hanya mampu ataupun mau didengarkan, tapi bagaimana kemampuannya untuk mendengarkan seperti itu. Outputnya ya tadi, bagaimana cara kita mencari pemimpin-pemimpin yang memang bisa melayani mahasiswa FKIP, bukan hanya karena kepentingan, dan harusnya pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat untuk membangun FKIP ke depannya. Seperti itu kalau output dari Pemira ini yang saya tahu ya gitu. Oke. Memang lengkap ya jawabannya. Berarti memang definisi dari Pemira ini sudah dijelaskan oleh Kanda Hafiz nih. Tapi sebelumnya kenapa bisa tahu begitu banyak nih Kanda Hafiz nih? Kira-kira dulu di PPRF nih sebagai apa Kanda Hafiz? Oke, banyak tahu karena dulu sebagai ketua pelaksana juga sama kayak Angga. Ya, didampingi oleh juga pemikir, yaitu CEO acara yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ternyata memang yang kita hadirkan ini orang-orang yang sudah berpengalaman di sana ya. Berarti memang cocok lah kita menjadikan sebuah narasumber pada podcast kita kali ini. Sebenarnya nggak cuman menjadi panitia saja, nggak cuman menjadi pemilih saja, juga jadi peserta. Luar biasa ya. Tahun lalu menjadi calon dewan dan juga terpilih, alhamdulillahnya menjadi ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Kanda Hafiz, mungkin tadi dimulai dengan Yunda Marsa, mungkin dari Kanda Hafiz sendiri. Hari ini seperti yang kita tahu, kalau kita bernegara sebagai warga sipil, kita menjalani demokrasi dalam pemilihan umum, itu namanya menggunakan sebuah sistem di mana memilihnya menggunakan sebuah kertas yang nantinya kita coblos di dalam bilik suara. Nah, kalau di kampus kita memiliki sebuah hawa yang baru, yakni menggunakan yang namanya sistem e-vote. E-vote ya. Nah, kalau
di kampus sendiri menurut Kanda Hafiz, jikalaulah sistem e-vote yang telah lama kita gunakan beberapa tahun lalu hingga hari ini juga itu diganti dengan sistem seperti bagaimana kita bernegara, yakni menggunakan kertas coblos. Apakah efektif? Karena seperti kita tahu, masalah dari tahun ke tahun bagaimana ketidakpercayaan atau penurunan kepercayaan terhadap e-vote. Karena orang menganggap e-vote bisa disetting, e-vote bisa hacker, ya dihacker gitu kan. Bagaimana perspektifnya dari Kanda Hafiz terlebih dahulu? Oke, mengenai sistem ya, sistem pemilihan. Kalau kita melihat sebuah sistem, tentunya sistem apapun yang kita pilih untuk menjadi sistem dalam pemilihan kali ini, itu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menggunakan sistem e-voting juga ada kelebihannya, lebih praktis dan kita lebih mudah dalam menghitung dan sebagainya. Kalau juga kekurangannya tadi yang disampaikan, menurunnya kepercayaan dan juga, tapi itu semua kalau di dalam proses pemira, kalau dibilang tadi kurangnya kepercayaan, kita ada yang namanya briefing ataupun pra pemilihan penggunaan itu, dan itu dihadiri oleh Katimses dari setiap paslon, dan dia melihat apakah memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi atau tidak. Dan sejauh ini sudah dilaksanakan di beberapa tahun ya. Kalau tidak aklamasi, kami di zaman kami karena tidak aklamasi juga, itu kami juga sudah menggunakan yang namanya sistem e-voting, dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar walaupun harus di hari yang sama juga dalam pengumumannya. Karena apa? Karena kalau berbicara dengan sistem teknologi itu pasti ada hackernya, ada orang-orang yang bisa mengubah tanpa memiliki sistem tersebut. Betul. Ataupun dari jauh. Dan mengapa kita sudah ada sebuah masalah nih, udah kita cari solusinya, dan tergantung lagi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan yang ada pada diri kita dalam menghadapi sistem-sistem yang ada. Dan juga sistem e-voting ini juga bentuk bagaimana kita di dunia kampus memajukan sebuah teknologi gitu. Tidak menggunakan kertas lagi, walaupun di dunia di negara Indonesia kalau ada pemilu itu menggunakan kertas, itu juga lebih banyak sekali lebih ke kecurangannya. Efisien juga. Iya, lebih efisien juga kalau dalam menggunakan e-voting, lebih praktis. Kalau menggunakan kertas itu juga kalau dibilang menurunnya kepercayaan, kalau kita lihat banyak sekali kalau di dunia nyata ya, di Indonesia itu lebih banyak kecurangan-kecurangan di bagian pemalsuan coblosan dan sebagainya. Kalau menurut Abang, apapun sistem yang digunakan tergantung bagaimana kita menilai. Setiap sistem pasti punya kekurangan, tapi bagaimana cara kita jangan sampai kita melakukan kecurangan dalam sebuah sistem tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Berarti sudah dipaparkan oleh narasumber kita terkait e-voting ini apakah efektif jikalau diganti gitu oleh sistem yang lain. Nah, tadi sudah dijawab oleh Kanda Hafiz. Mungkin boleh dari pandangannya dari dari Yunda Marsa, bagaimana jikalau e-voting ini diganti dengan sistem yang lain? Oke, Angga. Untuk sistem e-voting apapun itu sistemnya memang adanya plus minus. Nah, pada hari ini kita sampaikan bahwasannya e-voting itu tentunya mempermudah kita untuk melaksanakan atau mengikuti perkembangan zaman saat ini, yang dimana semua memiliki gadget, semua memiliki handphone, semua memiliki alat perangkat lainnya untuk membuat suatu atau memberikan suara dalam sebuah sistem yang kita tampilkan begitu. Nah, tentunya jikalau menggunakan sistem e-voting ataupun sistem kertas, tentunya kita harus mengadakan pencerdasan. Nah, dari pencerdasan inilah kita sampaikan kepada umum atau kepada pemilih nantinya untuk, nah gini loh sistem yang A, gini loh sistem yang B. Jikalau sistem A ini terjadinya kesalahan, ada nih perbaikannya, ada nih solusinya. Jadi mereka tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang ibaratnya kecurangan gitu ataupun hal-hal negatifnya, tapi tetap harus berfokus juga kepada hal positifnya. Betul. Nah, yang pada hari ini pencerdasan itulah yang penting kita sampaikan kepada pemilih.
Karena memang jikalau sistem pun setinggi apapun sistem, kalau tidak ada pencerdasannya sama aja tidak akan terrealisasikan dengan baik. Nah, daripada hari ini maupun tahun ini menggunakan sistem e-voting ataupun kertas, tentunya e-voting lebih efisien karena kita untuk kertas ini kan sangat-sangat Membutuhkan dana yang besar ya Kak. dan yang besar pertama, yang kedua kerusakan lingkungan. Nah, bentuk dari kecintaan lingkungan ini adalah dengan menggunakan sistem e-voting, begitu tadi. Nah, dengan menggunakan sistem e-voting katanya ada hacker, ada yang merusak sistemnya segala macam tanpa memiliki aplikasinya. Tentunya pada hari ini juga saya tekankan bahwasannya sistem tersebut tentunya memiliki plus minus. Namun dari plus minus tersebutlah coba kita kasih pencerdasan, coba kita kasih ibaratnya wejangan untuk ternyata sistem ini juga bagus, tidak hanya dari segi negatifnya namun segi positifnya juga harus terus kita gaungkan. Dan juga nih, boleh nambah ya kan? Boleh. Boleh. Kalau setelah pemilihan ini, Angga sama Aidil, rasa berdebarnya itu sangat kuat. Kalau harus misalnya menggunakan kertas nih, harus satu-satu dan satu sore itu nggak akan selesai gitu. Tapi kalau dalam sistem e-voting dalam setengah jam dia udah terekap ya Kak Marsa. Udah langsung bisa disampaikan kepada seluruh mahasiswa FKIP ataupun sebagai kabar gembira lah. Jadi tidak perlu lagi yang namanya harus mengangkat satu-satu kertas, Menghitung satu persatu. dan itulah bentuk bagaimana pasti tidak sabar gitu kan. Dan kita bisa menyediakan sistem yang lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang memang itu yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa FKIP. Ya, seperti itu. Betul ya, karena pilihannya ini yang akan bagaimana menang tidak pilihannya. Menang atau tidak gitu kan. Seperti itu. Tapi lebih cocok ini kan Yunda, berarti Sepakat. kalau kita gunakan e-voting berarti yang harus kita tekankan di sini juga, jikalau kita gunakan e-voting di hari pemilihan, maka harus di hari itu juga ya kita umumkan karena supaya meminimalisir negatifnya tadi yang seperti dikatakan oleh Yunda Marsa tadi. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Betul. Apa yang tidak mungkin di dunia ini ya. Oke, selanjutnya nih Kanda Yunda. Kanda Yunda angkatan 2022. Sekarang 2025. Berarti sudah mau 3 tahun sudah melewati yang namanya Pemira. Nah, coba boleh dong dikasih pengetahuan, dikasih tahu gitu kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di FKIP. Sebenarnya poin-poin yang membuat kita itu mau untuk memilih dan kita mau untuk menggunakan hak pilih kita pada Pemira itu apa sih sebenarnya? Mengapa kita perlu? Oke. Untuk mengapa kita mau dan mengapa kita perlu untuk memilih, tentunya yang pertama itu tadi jangan jadi mahasiswa yang apatis. Kita ikuti semua prosedur, semua kegiatan yang ada di kampus lagi itu positif. Yang pada hari ini satu suara itu menentukan keberlangsungan atau keberlanjutan kepemimpinan untuk periode selanjutnya. Karena satu suara yang dibutuhkan itu berdampak untuk 1 tahun kepengurusan. Maka pada hari ini tentunya yang mungkin ibaratnya tidak suka dengan retorika di kampus atau dinamika politik yang ada di kampus, maka pada hari ini saya sampaikan ikuti dan mari berpartisipasi untuk mensukseskan Pemira FKIP tahun 2025 karena satu suara akan berdampak untuk 1 tahun kepengurusan. Yang pada hari ini juga bagaimana untuk mengajak atau mengkasih pencerdasan untuk minat mereka untuk memilih atau mendaftarkan dirinya menjadi pemimpin atau regenerasi kepemimpinan FKIP. Tentunya yang pada hari ini kita sampaikan dari manalah kita, kalau tidak dari organisasi, dari mana kita mendapatkan 6 nilai tersebut. Oke. Tadi luar biasa. Jawaban dari Yunda Marsa Singkat. selaku SC kita juga. Nah, ada juga SC kita nih, Kanda Hafiz, bagaimana mengapa sih kita harus memilih? Apakah kita nggak boleh apatis? Soalnya cuma di kampus, iya kan? Iya, betul. Cuma di kampus, kenapa kita harus milih? Gitu. Tapi di sekolah juga ada. Di sekolah ada juga. sih, Ada Pak. juga. Cuman yang lebih besarnya yang mendekati memang betul-betul implementasi dari itu pemerintahan dia. ini memang di kampus, Ya, di gitu kampus. kan. Sebagai miniaturnya. Oke. Kenapa kita harus memilih? Banyak mahasiswa apatis yang berteriak, ih FKIP itu jelek. Fasilitasnya itu aja.
fasilitasnya kurang, tapi dia tidak tahu bagaimana cara beraspirasi yang baik dan benar. Dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kursi yang layak, seperti itu. Padahal kita sudah menyediakan yang namanya wadah organisasi, di mana semua aspirasi akan diterima oleh DPM dan dieksekusi oleh BEM dan tepatnya Advokesma ya kan. Nah, ada kadisnya sekarang. Nah, kenapa kita harus memilih? Tentunya setiap suara itu memiliki ataupun akan membawa perubahan yang sangat besar untuk FKIP ke depannya. Karena banyak sekali kalau kita diam, itu ibaratnya kita membiarkan orang menendang bola ke gol kita, ke gol gawang sendiri gitu. Ibaratnya adalah kita itu hanya berdiam diri dan tidak tahu apa-apa, namun berteriak tadi yang saya sampaikan. Namun mereka tidak mau tahu seperti itu. Mereka hanya bisa berteriak, namun tidak mau tahu apa yang prosesnya bagaimana seperti itu. Nah, disinilah harusnya bentuk salah satu sosialisasi ini mungkin untuk bentuk jawaban gitu, jawaban dari mahasiswa yang mungkin tidak tertarik dengan sosialisasi di kelas ataupun banyak yang belum dimasuki kelasnya kan, dan juga dengan mimbar bebas banyak yang sekedar lewat. Mungkin sekarang kita memanfaatkan sosial media gitu. Nanti bakal di-share di Instagram, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Mungkin orang tuh lebih bisa memahami sosialisasi ini melalui media, dan ini sebuah pembaruan yang sangat luar biasa. Dan mengapa perlunya memilih? Tentunya tadi karena perubahan-perubahan itu sangat penting. Karena kalaulah kita tidak ambil alih gitu kan, tidak ambil suara dalam pemilihan ini, kita tidak tahu calon-calon yang akan dipilih ini adalah calon yang bagaimana gitu. Kalau sempat yang naik itu adalah orang yang salah pilih dan akan membawa FKIP yang lebih buruk gitu kan, siapa yang akan disalahkan? Kalau bukan kita juga yang yang harusnya memilih yang benar gitu kan. Karena apatis tadi. Karena apatis, tidak, kita semakin berteriak tentang fasilitas kampus, kita tidak memilih dan ternyata yang dipilih adalah orang yang hanya memiliki kepentingannya sendiri, dan akhirnya demokrasi di FKIP ini bakal tidak didapatkan gitu. FKIP begitu-begitu saja. Iya, bakal begitu-begitu saja. Bukan berarti yang sekarang itu seperti itu, tapi perlu kedepannya terus yang namanya peningkatan, perbaikan, inovasi. Karena perkembangan zaman itu pasti selalunya ada seperti itu. Kalau dari saya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya gitu kan. Hari ini kan dari Kanda Hafiz, dari Yunda Marsa merupakan orang dari dua organisasi berbeda sebagai eksekutif dan legislatif gitu kan. Nah, mungkin pengenalan tentang bagaimana sih gambaran umum itu BEM ataupun juga gambaran umum itu DPM gitu kan. Mungkin dari Kanda Hafiz terlebih dahulu nih, bagaimana sih DPM tuh, apa fungsinya atau perannya? Iya, betul. Kalau kita mungkin kalau teman-teman sekarang sobat Pemira di Hima gitu kan, ada namanya divisi-divisi atau departemen. Kalau di DPM beda sendiri nih. Beda, betul. Karena memang implementasi dari yang senyatanya. Gitu kan. Ini bagaimana sih gambarannya? Ada komisi kah atau apa gitu kan? Oke. Supaya ini juga mengedukasi gitu kan kepada terkhususnya mahasiswa baru. Apa sih lembaga-lembaga yang ada di FKIP ini, terkhususnya yang tadi yang menjadi wadah aspirasi mahasiswa FKIP. Boleh dong dari Kanda Hafiz. Oke. Kalau dibilang DPM dan BEM itu seperti burung di FKIP. Artinya sama-sama di sayap kanan kirinya burung gitu. Kalau BEM tanpa DPM tidak bisa. Kalau BEM juga tanpa DPM juga tidak bisa. Artinya bagaimana burung terbang yang kokoh menggunakan dua sayapnya. Begitulah
keberadaan eh, BEM dan DPM di kampus. Kalau melihat pembagian kekuasaan namanya, itu dilahirkan oleh pendapat Montesquieu tahun 1748 kalau tidak salah. Dia membagi kekuasaan agar terstruktur itu menjadi 3, ada yang namanya eksekutif, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun yudikatif kita belum ada karena satu dan dua hal yang menjadi pertimbangan lah seperti itu. Sekarang sudah ada yang namanya legislatif. Nah, legislatif di FKIP itu disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah sebuah perwakilan dari setiap mahasiswa karena di setiap perwakilan itu namanya dewan gitu. Setiap jurusan itu memiliki kursi-kursi dewannya seperti miniatur negara gitu. Kita mencalek ataupun memilih perwakilan dari setiap daerah. Kalau di sini namanya jurusan gitu. Kalau di FKIP namanya jurusan FKIP. Kalau misalnya PIPS gitu kan, tergantung berapa kursi yang disediakan di misalnya dalam 1 sampai 300 mahasiswa itu terhitung satu dewan gitu. Kalau dihitung ada misalnya 6.000 ya kita hitung ada berapa seperti itu. Dan akan menjadi perwakilan-perwakilan ataupun menjadi penyambung lidah ataupun menjadi orang-orang yang akan mengaspirasikan mengenai jurusannya tersebut seperti itu. Kebetulan saya berasal dari jurusan PIPS ataupun Dewan PIPS. Kalau bisa dikatakan kalau sebuah negara gitu saya adalah dewan dari Kota Pekanbaru gitu seperti itu untuk mewakili Pekanbaru di pusat. Seperti itu. Seperti itulah keadaannya. Dan juga benar tadi kalau di DPM itu berbeda halnya dengan BEM dan juga di Hima-Hima karena juga di BEM itu namanya Kadis ya. Kalau di Kadis di beberapa lembaga di FMIPA Himanya juga udah menggunakan dinas seperti itu. Nah kalau di DPM itu berbeda namanya komisi, langsung mengikuti seperti apa di dalam pemerintah yang benar. Komisi 1, 2, 3, sampai 10 biasanya kalau di dalam pemerintahan. Ada komisi pendidikan, tentang kebudayaan dan sebagainya. Kalau di FKIP Universitas Riau, saya jelaskan bahwasanya kita memiliki 4 komisi. Komisi pertama itu mengenai legislasi dan hukum, mengenai peraturan mahasiswa, peraturan-peraturan yang sedang kita jalankan tentang Pemira FKIP Universitas ini salah satunya. Nah yang kedua itu mengenai budgeting dan auditing, tentang keuangan, bagaimana keuangan yang ada di FKIP ini, tentang pencairan-pencairan dan juga bentuk pengawasan dalam per 3 bulanan itu ada di Komisi 2 seperti itu. Nah di Komisi 3 ini berkaitan dengan implementasi dari peraturan mahasiswa tentang administrasi. Peraturan mahasiswa tentang administrasi bagaimana Komisi 3 ini bekerja sesuai dengan peraturan mahasiswa tersebut, di mana dia harus menerima surat dan juga mengeluarkan disposisi-disposisi yang sangat penting untuk pencairan dan sponsorship seperti itu. Nah kalau untuk Komisi 4 itu berkaitan dengan eksternalnya DPM dan juga sebagai kominfonya DPM, karena kominfo itu tidak ada komisinya sendiri, berbeda dengan kelembagaan yang lain. Dan juga notabene adalah selain saya menjelaskan di dalam DPM-nya sendiri, fungsi DPM atau peran DPM ini sebagai lembaga pengawas baik itu dari kinerja, keuangan, administrasi dan apapun itu, karena dibuktikan dengan setiap adanya kegiatan di lembaga-lembaga baik itu di tingkat fakultas, mau itu BEM, LSO, Livkip, Almeidan dan juga nanti hima-hima yang lainnya itu harus memberikan surat izin ataupun surat pemberitahuan kegiatan seperti itu. Seperti itulah bentuk pengawasan yang ada di DPM FKIP Universitas Riau, dan tentunya yang paling utama adalah menyerap aspirasi dari seluruh mahasiswa FKIP umumnya seperti itu. Luar biasa ya, berarti DPM ini memang betul-betul implementasi dari seperti yang kita ketahui Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan, baik itu daerah maupun pusat. Nah tadi juga dijelaskan ada komisi-komisinya, sama juga dengan di dunia nyatanya bahwasanya memang ada komisi-komisinya. Tadi ada disebutkan komisi 1 tentang hukum, legislasi dan hukum, komisi 2 tentang budgeting, komisi 3 tentang administrasi dan komisi 4 tentang kominfo dan eksternal. Berarti memang betul-betul
itulah implementasi di dunia kampus ini memang Iya. betul-betul miniatur dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Betul. Oke, tadi sudah dijelaskan dari Kanda Hafiz mengenai DPM. Nah, sekarang kita berlabuh ke sebelahnya karena tadi disebutkan sebagai sayap Iya. dalam sebuah burung gitu kan. Kanan kiri. Nah, tadi sudah dijelaskan dari kiri sayapnya. Sekarang boleh dong dari kanan Kanannya. sayapnya nih Iya. mengenai BEM. BEM. Oke, terima kasih. Untuk BEM sendiri ialah Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya kami sebagai wadah ingat sebagai wadah yang mana untuk menampung aspirasi, mengangkat isu yang hangat-hangatnya mau internal maupun eksternal yang pada hari ini. Tentunya Badan Eksekutif ini adalah badan yang diidam-idamkan untuk mahasiswa yang ingin berretorika atau berdinamika di kampus atau mengikuti politik kampus yang ada. Di Badan Eksekutif inilah pembelajaran sangat banyak didapatkan baik internal maupun eksternalnya. Yang pada hari ini juga BEM mempunyai struktural juga yang mana ada gubernur mahasiswa, wakil gubernur mahasiswa, protokoler, bendahara, wakil bendahara, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, dilanjutkan dengan ada bagian dari pengkaderan itu PSDM, ada dilanjutkan juga di bagian Kominfo, ada Advokesma, Sospol, Ekraf, Sosmasling, Minba, terus Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Pendidikan yang terakhir. Tentunya dari 9 dinas tersebut kami memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Ada bagian pergerakan, ada yang bagian dari pengkaderan, ada bagian dari pencerdasan, ada yang bagian dari untuk kaca atau layar dari sebuah organisasi Kominfo, dan juga dari perlindungan perempuan, ada juga bagian dari dana usaha itu Ekraf, ekonomi kreatif, selanjutnya dari Sosmasling kepedulian terhadap sosial, dilanjutkan dengan pendidikan yang mana kita sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terus yang terakhir minat dan bakat dari mahasiswa FKIP, dan pergerakan aspirasi tadi yang seperti dimana disampaikan oleh DPM menerima aspirasi, kami juga pun begitu, ada Dinas Advokesma yang menerima aspirasi dari mahasiswa FKIP untuk sarana dan prasarana, dan Sospol itu sosial politik untuk isu-isu yang hangat baik internasional maupun nasional seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu singkatnya. Kalau singkatnya. ingin lebih mendalam silahkan Ya. cek Instagram kami FKIP Universitas Riau. Ataupun mendaftarkan dirinya Boleh. juga Kita mendaftarkan dirinya sebagai peserta. peserta. pemilihan. Tapi ini khusus angkatan 2023. Nanti 2024, 2025 masih hanya memiliki hak pilihnya. Ya. Kalau untuk hak dipilihnya tahun depan. Itu khusus angkatan 2024. Oke, mungkin terakhir dari kita ya. Hari ini seperti yang kita tahu bagaimana regenerasi kepemimpinan FKIP ke depannya mungkin lebih baik lagi dari Kanda dan Yunda, baik dari Bang Hafiz, dari Kak Marsa. Itu bagaimana sih harapan dan pesan kepada calon pemimpin FKIP untuk ke depannya, dan juga mungkin bisa terakhir juga ajakan kepada Seluruh ya masyarakat FKIP FKIP untuk pertama menggunakan hak pilihnya, dan ya. juga khusus angkatan 2023 untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta Betul pemira FKIP tahun sekali. 2025. Boleh? Bisa diawali Oke, dari Bang Hafiz. Bang Hafiz terlebih dulu ya. dahulu. Oke. Oke, pesan dan harapan ya. Pada pemimpin. Oke, untuk para calon pemimpin FKIP Universitas Riau yang akan memimpin FKIP di tahun 2026, jadilah pemimpin yang tidak hanya ingin didengarkan, tapi jadilah pemimpin yang juga mampu mendengarkan setiap aspirasi dari mahasiswa FKIP Universitas Riau. Jadilah mata untuk orang yang tidak bisa melihat, jadilah telinga untuk orang yang tidak bisa mendengar, dan juga jadilah tangan bagi orang yang membutuhkan bantuan. Dan juga jangan lupa seorang pemimpin itu adalah orang yang paling diikuti, apalagi itu omongannya, tingkah lakunya, dan semuanya. Jadi silahkan jaga tutur bicara dan
silakan jaga apapun yang akan diucapkan kepada siapapun. Seperti itu. Dan silakan kita besok akan memilih di Pemira FKIP Universitas Riau tanggal 5 November tahun 2025 di mana di situ akan kita laksanakan pesta demokrasi yang sangat besar. Di hari itu juga bakal ada pengumuman dari perjuangan teman-teman yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bisa memimpin FKIP Universitas ini. Mungkin itu saja. Oke. Dari Yunda Marsa mungkin Oke, tadi untuk ajakan ya? ajakan. Untuk ajakan. Oh, sebelumnya tadi kami harapan. Untuk dari BEM sendiri itu ada satu yang belum tersebut, itu dari Dinas Kestari, yang mana itu sebagai administrasi tentunya. Oke, selanjutnya kata-kata ajakan untuk tahun Pemira tahun 2025, ayo ikut serta baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta dalam Pemira FKIP 2025 tahun ini. Mari terus kita gaungkan Pemira FKIP pada tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya, yang dimana inilah ajang dari pesta demokrasi, ajang kita berretorika, ajang kita untuk bermusyawarah, ajang kita untuk mendapatkan ilmu di luar jam kuliah seperti itu. 6 nilai yang kita dapatkan ada di dalam organisasi. Maka pada hari ini saya sampaikan, ayo ikut serta sebagai pemilih maupun peserta memeriahkan pesta demokrasi yang ada, dan jangan sampai adanya kecurangan. Karena hal kecil, kecurangan yang kecil akan berdampak untuk keberlanjutan. Dan jangan golput. Benar, dan jangan golput. Dan jangan golput pastinya ya. Oke, sedikit lagi ya. Oke, boleh Pak. Oke, kepimpinan itu adalah tentang ketulusan, bukan ambisi. Karena kalau kita berambisi untuk jadi pemimpin, pasti bukan yang sebenarnya tentang kita mau memimpin untuk memajukan FKIP, tapi hanya sebagai pamornya saja. Itu pasti banyak sekali yang seperti itu, jadi jangan salah pilih. Sangat mendalam banget kata-katanya ya Pak. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih dan jangan ambisi untuk mengejar kursi-kursi. Tapi yang terpenting jangan lupa memilih. Jangan lupa Jangan memilih, lupa itu yang penting. memilih. Oke. Oke. Memilih dan dipilih. Memilih, ya, memilih dan pilih. Oke, Kanda Yunda, karena pertanyaan sudah habis, berarti berakhir pula juga podcast kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kanda Yunda yang telah meluangkan waktunya tadi, yang pada seharusnya PLP, tanggung jawabnya PLP, tetapi dialihkan tanggung jawabnya untuk menjadi narasumber kami di podcast Pemira FKIP tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Hafiz dan Yunda Marsa yang telah hadir pada hari ini. Mungkin kita akhiri untuk podcast kali ini dengan ucapan alhamdulillah bila alamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.